Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dimanapun kita berada. Syukur kepada Allah kita boleh kembali berjumpa pada saat ini. Diperjumpakan dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk setiap karyamu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau memberikan kami anugerah-Mu melalui waktu, kesempatan yang baik untuk senantiasa boleh mendekatkan diri kepada Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kuatkan kami semua, sehingga firman-Mu ini dapat kami baca, kami renungkan, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami semua. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Hidup oleh Roh. Firman Tuhan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tuntunan Renungan Harian Toraya berdasarkan tema dibebaskan. Batu yakelan bahasa Toraya dilendokan. Saudara-saudara, jika seorang anak melawan perintah orang tua atau guru di sekolah, biasanya ia akan mendapatkan hukuman. Namun sering pula kita melihat orang tua atau guru menunjukkan kasih sayangnya kepada anak yang bersalah dengan memberikan pengampunan kepada anak tersebut. Tentu akan menjadi sukacita yang besar bagi kita saat ini ketika kita boleh memperoleh pengampunan karena kita tidak lagi dihukum, melainkan diberikan pengampunan yang membebaskan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menegaskan kepada orang percaya yang ada di Roma bahwa kesalahan dan dosa yang dilakukan melawan kehendak Allah telah diampuni. Melalui Roh yang memberikan hidup, mereka dimerdekakan dalam Kristus. Ayatnya yang kedua pembacaan kita. Dosa yang membawa mereka pada hukuman maut telah ditiadakan melalui pembebasan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dan membebaskan diri sendiri, tetapi melalui kasih Allah yang besar itu, melalui tuntunan Roh Kudus yang telah membebaskan dan memberikan pedoman untuk hidup menurut Roh. Manusia tidak lagi diperhamba atau diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging yang bermuara pada kematian, melainkan telah mengalami pembebasan oleh karena kasih Allah melalui Kristus Yesus.
saat masih diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging. Manusia hidup berseteru dengan Allah dan tidak mendengarkan Allah. Kesaksian Paulus melalui ayatnya yang ke-7 pembacaan kita. Dan sekarang mereka dipimpin oleh Roh untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita semua telah dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita oleh kasih-Nya yang sangat besar itu. Karena itu, tanggalkanlah perbuatan daging yang tidak berkenan bagi Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Bukalah hati selebar-lebarnya. Bukalah untuk dituntun oleh Roh Kudus, agar hidup kita berada di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita. Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa melalui Roh Engkau senantiasa menguatkan kami dan memberikan kami tuntunan untuk menjalani setiap hidup yang Tuhan kehendaki, agar kami tidak hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam Roh. Untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk senantiasa menjalani hidup kami benar-benar di dalam tuntunan Roh Hikmat, sehingga setiap yang kami lakukan dalam kehidupan kami juga dapat sesuai dengan tuntunan Allah sendiri melalui firman yang Tuhan senantiasa sampaikan bagi kami sekalian. Syukur kepadamu untuk firman-Mu saat ini, kiranya boleh menguatkan kami semua dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu bersyukur, berdoa beralaskan kasih Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita. Salam.